Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Mayang diperiksa polisi sebagai saksi atas laporan Dodi Sudrajat. Adik Vanessa Angel, Mayang, menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan penyidik pada Senin 7 Maret 2022 kemarin. Mayang diperiksa polisi sebagai saksi terkait laporan yang dibuat Dodi Sudrajat untuk Ayuwisya di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Didampingi oleh kuasa hukum dan manajernya, Mayang menjalani proses pemeriksaan sekitar pukul 10 hingga 12:15 waktu Indonesia Barat. Diperiksa kurang lebih 2 jam, Mayang diberikan 22 pertanyaan oleh penyidik. Jamaluddin menjelaskan penyidik menanyakan apakah Mayang mengenal Ayuwisya dan dampak yang ia terima setelah dibully. Sebelumnya Dodi Sudrajat bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya pada 14 Januari 2022 lalu. Jamaluddin mengatakan tujuan kedatangannya adalah untuk melaporkan selebgram Ayuwisya karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Ayuwisya diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap kliennya Dodi Sudrajat dan Mayang. Beberapa bukti juga sudah dikantongi, diantaranya screenshot dan video Ayuwisya yang diduga saat melakukan ujaran kebencian. Lebih lanjut, Jamaluddin menjelaskan laporan ini bukan suatu kebencian, melainkan peringatan agar kejadian tersebut tidak sampai terulang lagi. Berikut wawancara dengan pihak Mayang. Dengan tugas oleh Mbak Mayang sebagaimana permintaan dari polisi. Mas selama ini dibully atau seperti apa Bang akibat itu Bang? Iya, saya kira kita semua juga tahu bahwa karena saudara AW itu followersnya juga banyak, jutaan bahkan, sehingga tentu dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan itu telah ditonton oleh jutaan orang, dan itu sangat tidak baik untuk sebuah edukasi teristimewa terhadap anak-anak, terhadap remaja, bahkan juga masa depan anak-anak bangsa Indonesia juga. Apalagi klien kami Mbak Mayang ini sendiri kan umurnya masih umur remaja lah, masih menduduki bangku SMA, sekolah SMA atau SMU. Nah itu tentu bukan sebuah pendidikan yang baik, bahwa kita menghargai setiap kreasi dan inovasi dari siapapun juga dia. Mau dia itu YouTubers, mau dia itu selebgram, mau dia itu artis, siapapun. Tapi yang pasti ada hal yang tidak boleh dilupakan adalah juga menjaga harkat dan martabat serta nama baik daripada orang-orang yang selama ini menjadi tujuan daripada dugaan bullying itu sendiri. Nah, itu yang menurut kami sangat tidak bagus dalam membangun psikologi dari anak-anak dan remaja kita. Karena Indonesia ini mestinya harus menjadi sebuah negara yang bangkit, maju bersama, tapi tentu dengan menjaga etika, harkat dan martabat antar sesama anak bangsa itu sendiri. Mayang gimana tadi jadi saksi? Aku nggak mau banyak ngomong, aku cuma bilang terima kasih aja ke Turunan dan polisinya, polisi Jakarta Pusat, lebihnya dia dan teman-teman media, selebihnya aku serahin ke sebelumnya dari Berita selanjutnya datang dari Nia Daniati jadi saksi kasus CPNS bodong anaknya. Proses hukum Olivia Natania terkait kasus CPNS bodong masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susanti Agustina, kuasa hukum Olivia Natania, berencana menghadirkan Nia Daniati sebagai saksi untuk meringankan. Susanti berujar ini masih dalam tahap perencanaan dari tim kuasa hukum dan Nia Daniati belum mengetahui bakal diminta hadir sebagai saksi dalam sidang. Menurut kuasa hukum Olivia Natania lainnya, Andi Maulia Siregar, Nia Daniati bisa membantu kliennya karena majelis hakim bakal melihat sisi humanis. Apabila dari pihak terdakwa tidak menghadirkan saksi, majelis hakim meminta JPU untuk membacakan tuntutan terhadap Olivia Natania pada Senin 14 Maret 2022. Keterangan saksi pojokan Olivia Natania dalam sidang.
Terdakwa Olivia Natania diduga menyelenggarakan pembagian surat keputusan CPNS bodong kepada para korban sebanyak 10 kali di salah satu hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 Maret 2022. Berikut wawancara dengan pihak pengadilan. Ya, nanti minggu depan, Bang. Hari Kamis. Ya, saksi hari Kamis kita tarik lah. Ya, Bu Sultan mungkin kita lihat kan apakah ibunya mau juga lah untuk meringankan ya. Ya kan, kita harap juga ibunya mau lah untuk meringankan ini kan. Bagaimanapun itu kan anak beliau kan gitu kan. Tapi sejauh ini berapa itu? Bang banyak. Tadi kan sudah disampaikan Bu Susan juga tadi. Ionya itu diduga adalah menurut keterangan Rosita Agusti. Dan dia nerima uang ratusan juta. Sedangkan mereka tadi lihat dengan cuma terima 50.000, 500.000. Mereka ditangkapin. Sedangkan pemain itu lenggang bebas. Kita nggak apa mendengarnya kan. Terus juga ada yang pada sidang yang lalu ada orang yang tidak melakukan pembayaran tapi mendapatkan SK. Itu kan juga palsu kan gitu. Palsu. Apakah mereka yang membuatnya? Kan Ibu tanya karena SK yang dibuat cuma 11. Yang ada 48, 38. Dari 11 itu yang mana? Itu kan harus tepat siapa pemalsunya, barang bukti yang mana yang dipalsukan. Jadi kalau ini ada 12, ada 11, ada 20, yang mana yang palsunya? Ini bisa dikatakan. Berita selanjutnya, merasa tak adil Jonathan Frizzy ajukan banding. Jonathan Frizzy menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengajukan banding atas putusan cerainya dengan Dena Devanka. Dalam putusan cerai tersebut, Jonathan Frizzy diminta untuk wajib membiayai nafkah anak sebesar 30 juta rupiah per bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, Dena Devanka mendapat hak asuh terhadap ketiga anak-anaknya. Merasa tak puas, pria yang kerap disapa Ijong itu pun ingin menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Selain itu, permohonan banding tersebut telah dilayangkan pihak kuasa hukumnya sejak 25 Februari 2022 lalu dan telah diterima oleh PA Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Dodi pun tak mau membeberkan terkait isi permohonan banding yang dilayangkan oleh kliennya itu terhadap putusan cerai. Sebagai informasi, usai 9 tahun menjalin rumah tangga, Jonathan Frizzy digugat cerai oleh istrinya Dena Devanka. Berikut wawancara dengan Jonathan Frizzy dan kuasa hukumnya. Baiklah, terima kasih sebagai klien saya. Alhamdulillah, beliau memberikan kepercayaan kepada saya dalam kapasitas saya sebagai pemohon banding. Banding sudah kita ajukan per tanggal 25 Februari dan hari ini kita untuk memastikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan kapan batas waktu kami untuk mengajukan memori banding. Jadi setelah ini nanti kami memberikan waktu 14 hari sejak mengajukan permohonan akta banding itu, kami mengajukan memori banding. Memori banding itu adalah semua apa yang menjadi hal-hal yang tidak kesesuaian dengan hati klien saya, Pak Ijong dalam hal ini, dia dapat mengemukakan dalam memori itu. Memori itu adalah satu hak daripada klien dalam posisi dalam hal ini adalah dahulu tergugat, sekarang menjadi pembanding. Sudah diajukan apa belum sih, Bang? Permohonan memori banding sudah kami ajukan per tanggal 25 Februari. Itu dalam arti kata diajukannya sudah diterima oleh Pengadilan Agama dengan bukti otentik akta permohonan banding. Bang, poinnya apa aja Bang bandingnya? Keberatannya Bang? Kalau cerita masalah poin keberatan, tentunya tidak etis kalau saya menceritakan agak mundur ke belakang, karena perkara ini adalah perkara yang sudah masuk tingkat kedua kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Nah,
kalau dalam peristiwa hukum yang kemarin di PAJS ini, di sini yang sudah diputus oleh majelis hakim, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh klien saya, karena itu sudah menyangkut masalah substansial perkara, jadi tidak bisa saya ungkapkan. Tapi yang terpenting adalah bahwa Pak Ijong ini mengajukan banding dengan catatan merasa ada ketidakadilan. Nah, kalau merasa ketidakadilan kan semuanya bisa saja, dari titik koma pun kalau nggak adil bisa juga dibandingkan. Nah, justru itulah bukan masalah yang sepele yang dia banding, tapi dia minta suatu keadilan untuk ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk lebih cermat, untuk mempertimbangkan atas permohonan banding klien saya. Itu kira-kira. Berita selanjutnya, tim kuasa hukum Adam Denny keluhkan pembuatan laporan. Tim kuasa hukum Adam Denny yang hadir pada persidangan perdana klien mereka pada 7 Maret 2022 kemarin menyampaikan harapan mereka sebagai penegak hukum. Mereka juga menyampaikan keluhan mengenai pembuatan laporan yang dirasa sulit dalam pengerjaannya. Herwanto NSH sebagai salah satu tim kuasa hukum Adam Denny juga mengungkapkan bahwa perkara kliennya ini dirasa sangat singkat prosesnya. Padahal mengingat pembuatan laporan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Adam Denny sebagai penegak hukum prosesnya cukup sulit. Dirinya juga menambahkan bahwa ia dan timnya ingin perkara ini diusut hingga tuntas. Selain itu, Herwanto juga mempertanyakan mengenai penegakan hukum di Indonesia seperti apa, serta equality before the law seperti apa yang dijalankan peradilan Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa jangan sampai adanya kecenderungan keberpihakan pada pelaporan perkara. Herwanto juga menyebut bahwa ia dan timnya ingin perkara ini diselesaikan dengan tuntas dan jangan sampai terjadi adanya perbedaan atau keberpihakan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Adam Denny. Sebenarnya tadi saya sempat komunikasi dengan Kejaksaan Agung kan. Mereka memang sama tadi yang dinyatakan oleh JPU tadi di persidangan, bahwa alasan mereka belum menerima surat penetapan sidang. Nah, cuma mungkin tadi dari Kejagung mungkin telepon jaksa yang ada di sini, sehingga tadi ya alhamdulillah sih walaupun ibaratnya agak kecewa sedikit, saya tidak tahu ada kesalahan di mana, tapi yang jelas hari ini sudah masuklah sidang itu. Adam Denny sendiri kenapa tidak ditampilkan, Pak? Karena jaksa merasa bahwa dia sebelum menerima surat penetapan, tapi tadi kan majelis yang mulia memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Adam Denny minggu depan. Tadi bisa dipastikan Adam Denny sidang minggu depan dia hadir. Virtual? Enggak, hadir. Jam berapa? Ya, Jam 2 siang. jam 2 siang lah, katanya habis istirahat. Tanggal 14 ya? Ya, tanggal 14 siang. Bang, sebenarnya kuasa hukum sudah menerima surat dakwaan belum sih, Bang? Kami belum menerima surat dakwaan. Untuk terdakwa yang mana? Ya, Untuk terdakwa keduanya apa gimana? Adam Denny. Adam Denny. Kami belum terima. Yang satu udah, yang kemarin udah. Ya, satu lagi ada. Sebenarnya dakwaan itu diserahkan itu pada saat sidang atau sebelum sidang, tapi melalui kami kuasanya. Cuma ya kita nggak tahu nanti kita mau protes terus nanti sama salah lagi. Kan sudah tahu sebenarnya jaksa kan sudah tahu ada pengacara. Ya udah serahkan aja ke pengacara. Ini dia serahkan ke terdakwa. Ya terdakwa. Terus jaksa alasannya dia belum menerima surat penetapan. Ya itu bermasalah semua jadinya. Dakwaannya ada di. Berita selanjutnya datang dari Novia Bahmit coba terjun ke dunia akting. Penyanyi jebolan Indonesian Idol Novia Bahmit kini melebarkan karirnya di dunia entertainment dengan bermain film. Di film perdananya ini, pelantun lagu Wonderland Indonesia akan bermain film bergenre horor yang berjudul Menjelang Maghrib yang akan dirilis 31 Maret 2022 ini di seluruh bioskop tanah air. Penyanyi berusia 20 tahun itu memerankan tokoh Nina yang tak lain adalah pemeran utama dalam film tersebut. Novia Bahmit mengaku ini saat yang tepat untuknya melebarkan karirnya di dunia entertainment. Selain karena usianya yang masih muda, ia pun ingin mencari pengalaman baru di dunia entertainment. Novia Bahmit pun menceritakan kejadian mistis yang terjadi selama proses syuting berlangsung. Kendati demikian, itu tidak membuatnya kapok untuk bermain film di genre horor.
Pasalnya, ia sangat menyukai akan tantangan baru. Berikut wawancara dengan Novia Bahmit. Nina itu benar-benar aku kayak belajar buat keluar dari diri aku sendiri. Jadi kayak oke, aku bukan Novia, aku Nina gitu loh. Yang Nina yang orang dalam gangguan jiwa, di mana dia di pagi hari sampai sebelum menjelang maghrib dia masih manusia normal, tapi terlihat creepy. Nah, di saat sesudah maghrib itu sudah bukan Nina lagi, tapi sudah ada roh lain yang masuk ke dalam tubuh Nina gitu. Jadi benar-benar belajar, karena ini adalah debut film pertama aku juga sih untuk bioskop ya, untuk layar lebar. Untuk itu aku terima kasih banyak buat Mas Selvi, makasih banyak, dan juga Kak Yani yang udah pilih aku juga sebagai salah satu bentuk menjelang maghrib. Sebagai salah satu dari film ini, benar-benar aku bisa bilang dedikasinya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya.